Amerika Serikat dan Tiongkok seperti halnya rekan bisnis. Istilah umumnya sih mitra ekonomi. Bukan sembarang hubungan, bahkan telah digambarkan sejumlah pemimpin dunia, media hingga akademisi sebagai hubungan bilateral terpenting abad ini. Meski demikian, keduanya seringkali terlibat konflik secara terang-terangan, sampai-sampai membuat dunia khawatir akan terjadi World War III. Nah, selain perang dagang, akan mengulas riwayat hubungan buruk Tiongkok-Amerika Serikat yang mungkin belum kalian tahu. Simaklah. Kebuntuan Laut Cina Selatan. Kalian tahu kan kalau sampai detik ini perairan Laut Cina Selatan jadi salah satu wilayah yang teramat sering disengketakan. Seperti diketahui, letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia akan menghasilkan keuntungan bagi negara yang menguasainya. Menariknya, terdapat klaim historis Tiongkok yang menyebut kalau sebagian besar Laut Cina Selatan merupakan laut teritorinya. Sementara perairan tersebut kita tahu dikelilingi 8 negara, yaitu Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, dan Taiwan. Padahal dalam United Nations Convention for the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982, setiap negara pesisir secara spesifik punya area perairan sejauh 200 mil dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Disinilah letak masalahnya. Kita tahu Amerika Serikat sebagai negara berpengaruh dunia tentu tidak tinggal diam. Ya, demi melindungi kepentingannya, pengaruhnya, dan sekutu-sekutunya di kawasan tersebut, utamanya Taiwan, Paman Sam rela mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Sampai-sampai eskalasi perang dingin antara Amerika dan Tiongkok di Laut Cina Selatan meningkat belakangan ini. International.content.co.id melaporkan, dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kapal perang Amerika Serikat telah berkonfrontasi dengan kapal patroli militer Tiongkok. Saling adu hingga ke Afrika. Tidak hanya di perairan Laut Cina Selatan, kedua negara berbeda garis politik ini juga bersaing menebar pengaruhnya ke negara-negara Afrika. Salah satunya di negara Afrika Timur, Djibouti. Perlu kalian ketahui, pemerintah Paman Sam memiliki satu pangkalan militer di negara tersebut dengan 4.000 prajurit tambah pasukan khusus. Kabarnya, pangkalan tersebut menjadi pusat operasi penting Amerika Serikat untuk operasi militer di Yaman dan Somalia. Nah, terkait ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat bermula dari kebijakan Beijing yang menerapkan pembatasan penggunaan pelabuhan Doraleh Container Terminal. Menariknya, seperti dilansir dari Tempo.co, Jenderal Marinir Thomas Waldhauser yang mengepalai pasukan Amerika Serikat di Afrika berkomentar, kalau Tiongkok menerapkan pembatasan penggunaan pelabuhan, maka itu akan berdampak pada kegiatan suplai logistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di sana, termasuk untuk pengisian bahan bakar kapal perangnya. Penting diketahui, saat ini kawasan Afrika tengah menerima berbagai investasi berskala besar dari Tiongkok sebagai bentuk hubungan dagang. Jadi ya, tahu sendiri kan sekuat apa rezim Xi Jinping di sana? Timur Tengah dekat ke Tiongkok. Kalian tahu kan kalau pengaruh Paman Sam di Timur Tengah sangatlah kuat jika dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Tapi tunggu dulu, kalian harus menyimak poin ini. Soalnya ya belakangan ini pengaruh Amerika Serikat bisa dibilang memudar, terlebih di era pandemi. Ditambah lagi penetrasi pemerintah Tiongkok yang mampu membuat mayoritas negara Timur Tengah merapat. Dikutip dari matapolitik.com pada April 2020 ini, dilaporkan sejumlah negara Timur Tengah mulai berpaling dari Amerika Serikat dan mendekati Tiongkok, tidak lagi hanya di sektor energi dan ekonomi, melainkan sektor-sektor lain yang sebelumnya diisi oleh Amerika Serikat seperti pertahanan. Di saat wilayah tersebut dipenuhi kritik terhadap kebijakan pemerintah Donald Trump, para elite politiknya justru sibuk memuji Tiongkok sembari berkunjung ke Beijing untuk menandatangani berbagai perjanjian bilateral. Salah satunya Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi yang sudah mengunjungi Tiongkok 6 kali sejak tahun 2014. Terbaru, sekutu Amerika Serikat yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab baru-baru ini mengumumkan memasukkan bahasa Mandarin ke dalam kurikulum pendidikan di sana. Masalah klaim atas Taiwan. Inilah satu dari segunung persoalan yang membelit Tiongkok. Tapi ya, klaimnya atas Taiwan juga menjadi titik ketegangan dengan Amerika Serikat selama lebih dari 70 tahun terakhir. Seperti diketahui, Tiongkok dan Taiwan telah diperintah secara terpisah sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1949.
Ironisnya, Tiongkok justru menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Bahkan pada Januari 2019 lalu, seperti dilaporkan CNN, Tiongkok sempat memperingatkan tidak akan membiarkan Taiwan begitu saja, bahkan mengancam akan menempuh tindakan militer untuk menyatukannya kembali dengan RRT. Sementara itu, Amerika Serikat terang-terangan menjalin kedekatan dengan Taiwan yang kini menjadi negara demokrasi. Yang menarik, 3 bulan seusai ancaman Xi, Donald Trump menyetujui kesepakatan militer dengan Taiwan, termasuk puluhan jet tempur F-16. Mengetahui itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan AS akan menanggung semua konsekuensinya jika terus ikut campur di Taiwan. Menekan Huawei di seluruh dunia. Kebijakan Amerika Serikat dengan menekan penyebaran teknologi 5G Tiongkok di seluruh dunia berakibat memanasnya kedua negara itu. Kita tahu Tiongkok bersama perusahaan teknologinya Huawei berada di garis depan teknologi 5G, jaringan internet nirkabel yang memungkinkan konektivitas dan produktivitas lebih ngebut. Pada 2019 kemarin, Huawei menandatangani kontrak dengan 42 negara untuk membangun infrastruktur 5G, termasuk 25 negara Eropa. Namun ya, setahun belakangan Donald Trump secara terbuka menyuarakan keengganannya menggunakan teknologi Tiongkok itu bersama para sekutunya, utamanya anggota Anglophone Five Eyes seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris. Pihak Washington mengklaim kalau perangkat keras Huawei akan memberi peluang bagi Tiongkok untuk memata-matai komunikasi negara lain. Mendapati hal itu seperti dilansir dari asiatoday.id, Huawei bersama pemerintah Tiongkok membantah keras tudingan Uncle Sam dan mengecam Amerika Serikat. Mereka berdalih Huawei adalah perangkat pribadi dan menuduh Amerika Serikat sengaja mengadu dombanya. Perang Dingin Jilid 2. Profesor Hubungan Internasional Universitas Renmin Tiongkok Shi Yinhong berpendapat kalau hubungan Tiongkok Amerika Serikat mengalami kemunduran yang dramatis dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan ia menyebut hubungan bilateral dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Apakah Perang Dingin Jilid 2 sudah dimulai? Mari kita cari tahu. Menurut artikel yang tayang di CNBC pada 6 Mei 2020 dikatakan hubungan Amerika Serikat Tiongkok telah memanas tatkala selama sepekan terakhir pemerintah Donald Trump mengancam untuk membatalkan sejumlah kesepakatan. Ketua Williams, Wakil Direktur Dewan Ekonomi Nasional Amerika Serikat, tak ragu mengatakan ancaman Amerika Serikat terkait kenaikan tarif baru hingga pembatalan kesepakatan tarif 1 tidak boleh dianggap enteng. Williams bahkan bilang begini, apa itu membuat saya khawatir kemana arah ini? Kita harus realistis dan mengatakan kita berada di pijakan perang dingin sekarang. Sementara Shi Yinhong yang juga merangkap sebagai penasehat Dewan Negara Tiongkok menyebut Amerika Serikat dan Tiongkok sebenarnya berada di era perang dingin yang baru. Belum tentu mendingin. Sebagai dua negara besar, Tiongkok dan Amerika Serikat seringkali luput diberitakan terkait persoalan dalam negeri. Orville Schell, Direktur Arthur Rose dari The Center on U.S.-China Relations di Asia Society mengatakan seperti dilansir CNN, retorika patriotik dijadikan cara yang berguna bagi Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mengalihkan perhatian dunia dari masalah-masalah domestik. Tak banyak yang tahu, Beijing tengah membangun kembali perekonomian yang anjlok pasca pandemi dan menghindari peningkatan pengangguran. Dua persoalan itu bisa jadi ancaman besar bagi kekuasaan Partai Komunis. Sementara Paman Sam, kita tahu, tengah tertatih berjuang menghadapi gejolak ekonomi di tengah pandemi, ditambah dengan jumlah pengangguran hampir 15%. Meski pandemi telah berakhir dan pemilu Amerika Serikat di tahun 2020 sukses, Shell mengatakan belum tentu ketegangan bagi kedua negara ini mereda alias dingin kembali. Itulah sejumlah soal hubungan buruk Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurut kalian, apakah dua negara ini bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan? Tulis argumenmu di bawah.